Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJ Properti Indonesia. Hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat penting, sesuatu yang sangat paling ramai dibicarakan dengan hadirnya aplikasi CP Truk. Seperti yang Anda ketahui bahwa kemarin-kemarin ini kami mengikuti pelatihan bimbingan teknis bagaimana mengawasi perumahan-perumahan subsidi. Dengan hadirnya CP Truk katanya mampu meningkatkan kualitas perumahan subsidi. Nah, bagaimana sistem kinerjanya, bagaimana dan bagaimana sistem yang dilaksanakan oleh si Petro ini untuk mengawasi meningkatkan perumahan rumah subsidi sehingga bisa meningkatkan kualitas rumah itu menjadi lebih baik. Oke sahabat properti, ikuti terus video berikut ini, kita akan share kepada Anda. Tapi jangan lupa apabila Anda baru masuk ke channel kami, subscribe dan share video ini kepada teman dan sahabat Anda. Tapi apabila Anda telah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Oke, kita ikuti terus session video berikut ini. Properti, kalau kita bicara untuk siapakah pengguna aplikasi CP Truk, maka jawabannya adalah yang pengguna aplikasi CP Truk sebenarnya adalah untuk si pengawas konstruksi, bukan untuk si developer. Developer adalah ada 3 pengawasan, ada 3 aplikasi. Si Kumbang adalah untuk si developer, si Kasep adalah untuk si konsumen, sedangkan si Petruk adalah untuk si pengawas konstruksi. Yang siapa yang bisa jadi pengawas adalah orang-orang yang telah lulus uji sertifikasi yang seperti yang telah kami ikuti kemarin uji sertifikasi kelulusan dalam hal ini adalah MK pengawas konstruksi. Oke, sahabat properti, kita lanjut. Nah, kalau si aplikasi, bagaimana menggunakan aplikasi CP Truk ini yang akan kita kaji. Biasanya ini adalah cara si pengawas konstruksi sebelum mereka melakukan tugas mereka. Maka maksud saya begini, begitu mereka mendapatkan tugas untuk memeriksa di proyek atau perumahan seseorang, misalnya mereka memeriksa perumahan, cek ke perumahan Bernama Indah Residen PT Monin Zone Indonesia, maka yang perlu mereka lakukan adalah fitur GPS yang ada di ponsel mereka itu diaktifkan terlebih dahulu. Selanjutnya mereka akan login sesuai dengan password yang mereka punya, username yang ada di sertifikasi mereka. Selanjutnya setelah mereka aktifkan proses lokasi, maka begitu mereka login ke CP Truk, maka pilih rumah yang pemeriksaan, maka dia akan mendapatkan lokasi pemeriksaan seperti ini. ID lokasi, ID rumah, nama pengembang, nama perumahan, blok A, nama berapapun akan langsung terkoneksi di sini. Kenapa bisa seperti itu? Karena si pengembang atau si developer telah mengupload data lokasi mereka sesuai dengan titik koordinat ke si Kumbang. Nah, ini yang akan terkoneksi antara si Petruk dengan si Kumbang. Jadi begitu GPS si Petruk diaktifkan, maka lokasi pemeriksaan di perumahan tersebut akan langsung terkoneksi. Itu kalau ID di perumahan tersebut telah dilaporkan atau telah diupload oleh si developer. Kecuali kalau developernya belum mengupload ID perumahan mereka ke si Kumbang, tentu di sini tidak akan muncul. Oke, sobat properti, kita lanjut. Nah, setelah mereka masuk ke CP Truk, maka biasanya si MK pengawas konstruksi akan melengkapi data-data jenis konstruksi, luas kaplingan daripada developer itu sendiri. Biasanya mereka minta jenis-jenis luas kaplingannya berapa, luas bangunannya berapa. Sekalian si MK-nya ambil foto alat pelindung PAD di lokasi penugasan. Jadi dia langsung berfoto di lokasi tempat di mana dia ditugaskan di perumahan tersebut sesuai dengan ID lokasinya. Oke,
Selanjutnya mereka akan melengkapi profil apa belum ada nama, sertifikat NIK, NIP, NPWP, nomor ponsel, jenis sertifikat, status profil, ambil foto, nomor ponsel, nomor NPWP, update data. Selanjutnya akan keluar data-data yang disesuaikan dengan si calon konsumen. Nah, selanjutnya si Petri ini akan mengupload gambar kerja, gambar potongan dari si developer. Di sinilah yang penting si developer menyiapkan gambar-gambar dokumen kerja, gambar bestek, lengkap, gambar potongan, detail fondasi, seperti Anda tahu gambar kerja, gambar detail, gambar bestek. Nah, dalam hal ini diupload oleh si pengawas MK. Setelah di-upload ke si Petruk, maka gambar ini disesuaikan dengan gambar yang ada di si Petruk ini disesuaikan dengan kejadian yang di lapangan, pondasi kaplingan jenis berapa. Oke, sahabat properti, itu kira-kira lanjutannya. Nah, dalam hal ini setelah dia membuka lapangan pekerjaan selanjutnya, si Petruk akan membuka halaman selanjutnya, akan ketemu dengan kesesuaian struktur bangunan. Kesesuaian struktur bangunan ini melengkapi pekerjaan lakukan pengecekan. Ini adalah tugas selanjutnya. Kesesuaian struktur bangunan ini sebagaimana menurut gambar 5. Ini yang berhubungan dengan fondasi, diameter dari besi, diameter tulang sengkang, semua jarak antara sengkang sampai 20 cm ini bersesuaian dengan struktur. Slope beton bertulang tersedia dengan diameter minimal 15-20. Kolom praktis 15-15. Ring balok 15-15. Semua tulang slope terikat dengan tulang kolom praktis. Inilah pekerjaan yang berhubungan dengan struktur bangunan. Setelah ini diupload, maka pekerjaan selanjutnya nanti pondasinya seperti ini. Apakah ini akan difoto, diupload oleh si MK, memoter objek yang akan diperiksa minimal 3 bangunan. Ini adalah gambar-gambar struktur, detail kolom, detail ring balok, detail fondasi, detail batu kali, detail fondasi batu kali. Oke, sahabat properti, kita lanjut. Nah, selanjutnya setelah tadi A struktur, sekarang adalah B kesesuaian geometri bangunan. Ini masuk ke B. B pengukuran geometri bangunan itu berhubungan dengan plafon. Plafonnya datar di semua bidang permukaan, dinding pada semua bidang berdiri tegak lurus, artinya lot. Lantai pada bangunan datar, tidak miring-miring, tidak berkontur. Permukaan lantai kamar mandi tidak licin, penutup atap bangunan permukaan rata. Ini yang masuk ke yang berhubungan dengan pemeriksaan bagian B. Nah, seperti ini adalah lantai baik licin, tidak retak-retak, tidak berkontur. Ini adalah plafon yang baik, yang tidak miring, benar pekerjaannya. Ini akan dicek semua oleh si pengawas konstruksi. Nah, ini adalah pekerjaan seperti lot plasteran dinding di luar, dinding dalam maupun dinding dalam luar, interior dan eksterior. Ini ada yang pasangan, ini ada rumah yang telah akan jadi. Nah, selanjutnya adalah C di kesesuaian kelengkapan bangunan. Di C ini adalah kesesuaian kelengkapan bangunan. Apa saja sih yang masuk kepada kelengkapan C ini? Kesesuaian kelengkapan bangunan itu berhubungan dengan tersedianya sumber air bersih, keran kamar mandi, keran cuci, tersedianya kloset, tersedia listrik tersambung, tersedianya RD. Ini yang berhubungan dengan kelengkapan daripada bangunan itu sendiri. Contohnya seperti ini adalah listrik, tersedia keran, ini adalah kloset. Kalau ini adalah termasuk kepada kelengkapan daripada bangunan itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya adalah kesesuaian arsitektur. D ini adalah kesesuaian arsitektur. Lakukan pengecekan sesuai dengan arsitektur sebagaimana pada menu gambar. Pada tahap ini harus memastikan dan merekam foto beberapa poin, diantaranya adalah semua kusen pintu jendela tegak, semua dalam pintu jendela dapat dibuka. Jadi artinya di sini
pengawas bangunan, pengawas MK tadi akan melihat apakah jendela pintu bisa dibuka tutup dengan baik, apakah rapi, apakah tercat dengan benar, apakah terpasang. Itu akan diupload dalam gambaran yang berhubungan dengan arsitektur. Oke, sahabat properti, ini adalah contoh kuzen rumah yang sudah jadi. Ini adalah gambar struktur bangunan yang sedang dalam tahap pekerjaan. Apakah kuzennya terpasang angkur? Apakah ada slope dan fondasi? Ini yang akan dicek, akan diperiksa oleh pengawas bangunan. Oke. Nah, selanjutnya adalah foto gambar kerja safety tank. Ini juga masuk kepada yang akan diupload oleh CP Tool. Maka biasanya kita developer jarang sekali ada yang menggunakan gambar-gambar safety tank. Oke, sedangkan cek peta set plan apakah sesuai. Nah, di titik koordinat nanti apabila peta set plan ini dicek, maka keluarlah set plan yang pernah kita upload ke Sikumbang seperti ini. Persis. Maka peta lokasi satelit akan mengatakan sesuai bahwa ini adalah perumahan Bandar Indah Residen, pengembangnya PT Monin, ID lokal akad kredit. Nah, selanjutnya adalah apabila kesesuaian A, B, C, dan D, kesesuaian struktur bangunan, pengukuran geometri bangunan, kesesuaian kelengkapan bangunan, kesesuaian arsitektur sudah melengkapi, datanya sudah 100% benar, maka hasil pengecekan menjadi data SLF. Nah, data ini menjadi sertifikat layak fungsi SLF. Petugas pengawas harus memastikan hasil pengisian data sudah mencapai 100% sebagaimana pada menu gambar 9. Kemudian dari sistem CP Tool akan mengubah menjadi dokumen SLF sehingga bank pelaksana akan menggunakan dokumen SLF tersebut untuk kebutuhan program KPR. Artinya setelah 100% data A, B, C, D 100% benar, tidak ada masalah, maka set plan yang ada di Sikumbang kepunyaan developer yang diperiksa oleh MK tadi akan berubah menjadi hijau. Apabila dia berubah jadi hijau seperti itu, maka produk dia akan otomatis berubah menjadi dokumen SLF, sertifikat layak fungsi, yang akan digunakan oleh bank sebagai pelaksana bank untuk dokumen tersebut untuk kebutuhan program KPR. Inilah dasarnya bank untuk otomatis ini akan muncul. Inilah dasarnya bank nanti untuk mengakadkan kredit perumahan si developer tersebut karena sudah sesuai kriteria konstruksinya dengan seperti si Petro. Kapling hijau, ID konstruksi, dan dokumen digital SLF, sertifikat layak fungsi. Oke, sahabat properti, semoga dalam hal ini kalau teman-teman developer ragu dalam pemeriksaan, nanti kita akan sharing. Silakan komentar di kolom komentar, kami akan jawab pertanyaan Anda. Go, sukses selalu. Share video ini ke teman dan sahabat Anda yang mungkin memerlukan informasi dari kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.